Hari ini kita akan belajar mengenai determinan dan inverse matriks 3x3. Sebelum kita masuk ke pembahasan determinan dan inverse matriks 3x3, like dan subscribe video ini. Langsung saja kita bahas yang pertama, determinan matriks 3x3. Ini adalah matriks A ini ordonya 3x3, di mana elemen-elemennya itu A11, A12, A13. Ini maksudnya A11 itu terdapat pada baris pertama kolom pertama ya. Kalau A23 ini artinya elemennya itu terdapat pada baris kedua kolom ketiga. Ini baris kedua kolom ketiga. Begitu ya cara bacanya ya. Oke, kita akan menentukan determinannya. Yang pertama ada aturan Sarus. Untuk aturan Sarus, ini pertama kita tulis ulang matriksnya, yang ini matriksnya. Baru kita tulis di belakangnya, kita buat sekatnya ditulis di belakangnya dua kolom berikutnya. Jadi A11, A21, A31 nih kita tulis. Setelah itu kita ambil diagonalnya ya, diagonal utamanya. Diagonal utamanya yang seperti ini, yang tanda biru-biru ini. Ini nanti dikalikan semua, hasilnya nanti jadi tambah. Yang diagonal utama ditambah diagonal samping itu nanti akan menjadi kurangnya ya. Ini semua dikalikan. Berarti kita peroleh sehingga rumus determinan matriks A yaitu DA sama dengan A11 kali A22 kali A33 ditambah A12 kali A23 kali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32. Oke, baru habis, baru ini diagonal sampingnya dikurangi nanti ya. Berarti ini apa? A13 kali A22 kali A31 dikurang, demikian juga yang ini dan yang ini ya, dikurang A11 kali A23 kali A32 dikurang A12 kali A21 kali A33. Nah, ini untuk mencari determinan menggunakan aturan Sarus ya. Dan yang kedua itu adalah metode minor kofaktor ya. Definisi determinan matriks 3x3, misalkan matriks A itu sama dengan ini, memiliki kofaktor ini ya, kofaktor C11, C12, C13 dan seterusnya. Determinan A itu ini sigma I sama dengan 1 sampai N AIJ kali CIJ. Nih berarti elemen pada matriks A dikalikan dengan kofaktornya untuk sembarang baris I. Mencari determinannya kita ambil dari barisnya ya. Kalau dari kolom seperti ini. Jadi untuk mencari determinannya itu bahasa sederhananya begini ya. Baris ini bisa kita kalikan dengan kofaktornya. Untuk kolom ini kalikan dengan kofaktornya. Kalau kolom ini kita kalikan dengan kofaktornya gitu. Untuk lebih paham kita masuk ke contoh. Tentukan determinan matriks N. Matriksnya ini kita akan menentukan determinannya. Penyelesaian kita menggunakan aturan Sarus. Ini setelah kita tulis ulang, ini min 321 min 321 410 410 kita tulis ulang ya. Maka determinan N nya itu sama dengan nih minus 3 kali 1 min 1 ini kalikan ditambah yang ini min 4 3 min 1 4 3 min 1 kalikan ya, ditambah 2 kali 2 kali 0 dikurang yang ini merah 2 1 1
dikurang min 3 30 dikurang 4 2 min 1 itu dikalikan semua. Maka min 3 kali 1 min 3 kali min 1 plus 3 ditambah 4 kali 3 12 dikali 1 berarti plus 12 ditambah 2 kali 2 4 kali 0 0 ditambah 0 ya, minus 2 kali 1 min 2 kali 1 min 2 berarti dikurang 2 minus kali minus 3 ini plus 3 ya, dikalikan dengan 3 plus 9 dikalikan 0 itu plus 0 ya, minus 4 kali 2 minus 8 minus 8 kali min 1 itu plus 8, makanya sini muncul plus 8 ya. Maka determinan N sama dengan ini, kita jumlahkan semua, 3 tambah 12 15 dikurang 2 itu 13 ditambah 8 itu 21 ya, maka determinan N nya sama dengan 21. Kita menggunakan metode minor kofaktor, kita tulis kembali matriks N nya, maka determinan A nya itu ini rumusnya ya, rumus umum. Nah, untuk lebih memudahkan mencari determinan menggunakan metode minor kofaktor, sebenarnya cari yang di dalam elemennya ini, elemen N nya ini yang memuat baris ataupun kolom yang ada angka nolnya. Nah, ini baris ketiga 1 0 min 1, boleh kita gunakan ini. Berarti kita akan mencari kalau kita gunakan ini berarti kita akan mencari kofaktornya. Oke, ambil baris ketiga ya, kita ambil baris ketiga, maka determinan N sama dengan berarti ini A31 dikali kofaktornya berarti C31 ditambah A32 kali C32 ditambah A33 kali C33. Nah, di sini kan A31 nya itu 1, A32 nya 0, A33 minus 1. Berarti kita akan mencari kofaktornya masing-masing. Ingat, CIJ itu sama dengan ini untuk mencari kofaktor ya. CIJ berarti itu sama dengan min 1 kali I tambah J dikali minor IJ. Nah, contoh nih, untuk mencari minor 31 misalnya nih, minor 31 itu minor, kita perhatikan matriks N nya ini, kita akan cari minor, berarti baris ketiga kolom pertama minor 31, ini berarti baris ketiga kolom pertama itu kita tutup. Nah, seperti yang dibuat ini, baris ketiga dicoret, kolom pertama juga dicoret, sisanya itu 4 2 1 3, itulah minornya 4 2 1 3 gitu. Untuk mencari C31 berarti ini I nya itu 3, J nya 1, berarti minus 1 kali 3 ditambah 1. Oke, dikalikan dengan minornya ini. Nah, setelah ini minus 1 ini kan dipangkatkan dengan 4, genap ya, berarti itu 1. Ini kita ambil determinannya, 4 kali 3 itu 12 dikurang 1 kali 2 berarti 12 kurang 2 itu 10, ini makanya muncul 10 ya. 1 kali 10 itu sama dengan 10, kita dapat C31 itu sama dengan 10. Sekarang kita cari C32 berarti minornya itu baris ketiga kolom kedua kita tutup, baris ketiga kolom kedua ditutup. Nah, seperti ini, baris ketiga kolom kedua ditutup, sisanya itu min 3 2 2 3, ini min 3 2 2 3. Ini IJ nya juga tetap, jadi 3 tambah 2 itu 5 ya, min 1 pangkat 5 itu minus 1. Ini kita cari determinannya, min 3 kali 3 itu minus 9 dikurang 2 kali 2 berarti minus 9 dikurang 4 itu minus 13, jadi min 1 kali min 13 itu 13. Oke, sekarang kita cari kofaktor C33.
min 1 di pangkat 3 tambah 3. Ini C33 ya, berarti ini salah tulis nih, ini bukan minor 32, ini minor 33. Minor 33 berarti baris ketiga kolom ketiga yang kita tutup. Jadi minus 3, 4, 21 ya, 21. Oke, maka C-nya itu C33 sama dengan ini 3 tambah 3 6, berarti minus 1 pangkat 6 itu 1. Ini kita cari determinannya, min 3 kali 1 itu minus 3, dikurang 2 kali 4, 8, berarti minus 3 dikurang 8, minus 11 ya. Jadi 1 kali minus 11 hasilnya minus 11. Sehingga kita peroleh determinan N itu sama dengan ini rumusnya tadi, yang ini. Kita masukkan nilainya, A31 itu 1, kali C31 nya itu kita dapat 10, berarti 1 kali 10 ditambah A32 nya itu 0, C32 itu 13, ditambah A33 itu minus 1 kali C33 itu minus 11. Maka 1 kali 10 itu 10, 0 kali 13 itu 0, 1 min 1 kali min 11 itu plus 11. Ini 10 tambah 11 itu 21. Jadi determinan matriks N adalah 21. Jadi sama ya jawabannya ya. Menggunakan aturan Saurus juga kita dapat determinan N itu 21. Menggunakan metode minor kofaktor juga kita dapat 21. Jadi bebas kalian gunakan yang mana saja ya, tergantung permintaan daripada soalnya. Nah, sebenarnya untuk metode minor kofaktor, kalau ada seperti ini 1, 0, min 1, kalau setiap angka yang 0, seharusnya kofaktornya itu tidak usah dicari seperti ini. 32 ini nggak usah dicari juga boleh, karena yang kalau dikalikan nanti dengan 0, hasilnya akan 0 juga nih. Jadi cukup mencari ini dan ini sebenarnya sudah bisa mendapatkan determinan N-nya ya. Itu trik supaya lebih cepat saja. Kita masuk ke bagian B, inverse matriks 3 kali 3. Ini misalkan matriksnya ini, kita akan mencari inverse-nya. Maka inverse matriks A dapat dicari dengan ini A inverse itu sama dengan 1 per determinan A kali adjoint A. Dengan adjoint A itu sama dengan kofaktor A transpose. Berarti harus kita cari kofaktornya nih, baru kita transposkan, itulah adjoint A-nya, baru determinannya. Oke, supaya lebih paham kita masuk ke contoh ya. Tentukan inverse matriks B. Ini matriks B-nya, kita akan mencari inverse-nya. Penyelesaian. Karena kita mencari inverse, otomatis kita harus cari kofaktornya semua dulu nih. Kita cari kofaktornya. Kita cari kofaktor matriks B-nya, berarti kita cari caranya seperti yang tadi ya. Kalau C11 berarti minor 11. Baris pertama, kolom pertama, itu kita tutup. Minornya itu yang tidak kena coret, berarti 1, min 2, 3, min 1 seperti ini ya. 1, min 2, 3, min 1. Ini min 1 pangkat 2 itu jadi 1. Ini determinannya 1 kali min 1 dikurang 2 min 2 kali 3 hasilnya 5 ya, seperti ini. Oke, demikian juga dengan C12 nya, berarti minornya baris pertama kolom kedua kita coret, berarti 5 min 2 0 min 1 itu minornya ya. Maka kita peroleh kofaktornya itu 5 juga. Caranya sama, untuk C13 juga sama, berarti C13 minor 13 berarti baris pertama kolom ketiga ditutup ataupun dicoret seperti ini gambar ini, maka yang ini ya minornya 5103. Oke. Sama semua caranya ya. Nah, demikian juga C21, C22, C23, C31, C33. Nah, maka kita peroleh kofaktornya itu seperti ini ya. C11 tadi 5, C12 tadi 5, C13 15, C21 nih, C21 21, kita buat 21, C22 tadi minus 4, C23
C23 tadi minus 12 ini. C31 minus 7 C32 43 ini 43, C33 itu 4 ini 4. Oke, setelah dapat kofaktornya maka kita cari determinannya menggunakan kofaktor. Coba kita lihat matriks B nya ini. Oke, kita bisa menggunakan baris pertama boleh, kolom kedua juga boleh, atau baris ketiga juga boleh, atau kolom ke-1 juga boleh, karena sama-sama mengandung angka 0 ya. Nah, ini kita gunakan ini 0 kali minus 7. Berarti kita gunakan ini baris ketiga ya, baris ketiga. 0 kali minus 7, 0 kali minus 7 ditambah 3 kali 43 ditambah min 1 kali 4. Oke. Maka 0 kali minus 7 itu 0, 3 kali 43 itu 129, min 1 kali 4 itu minus 4. 129 dikurang 4 itu sama dengan 125. Oke. Ini sebenarnya yang mana saja hasilnya nanti semua 125. Baik baris pertama kita kalikan dengan kofaktornya baris pertama di sini. Kolom pertama kita kalikan dengan kolom pertama di kofaktor. Itu semua nanti hasilnya sama saja 125 gitu. Jadi inverse matriks B-nya itu sama dengan 1 per determinan kali adjoin B. Nah, adjoin tadi adalah kofaktor transpose. Jadi kofaktornya ini kita transposkan. Transpose itu artinya baris menjadi kolom. Ataupun sebaliknya, kolom menjadi baris. Oke, kita lihat. Jadi kita buat kofaktornya ini, barisnya jadi kolom, baris pertama jadi kolom pertama ya, berarti 5, 5, 15, kolom pertamanya 5, 5, 15. Baris kedua 21 minus 4 minus 12, jadi kolom kedua 21 minus 4 minus 12. Baris ketiga jadi kolom ketiga nih, minus 7, 43, 4, minus 7, 43, 4, oke. Setelah dapat, maka tinggal kita kalikan saja. Berarti 1 per determinan B. Determinan yang kita dapat 125 dikalikan adjoin B-nya. Adjoin B-nya yang ini. Nah, ini sama dengan perkalian skalar dengan matriks ya. Berarti dikalikan ke setiap elemennya yang di dalam. Maka inverse B itu sama dengan ini kita kalikan 1 per 20, 125 kali 5. Nah, seperti ini. Disederhanakan seperti ini ya. Ke semua elemen di dalam itu dikalikan 1 per 125. Oke, mungkin itu aja. Ini ada soal latihan, boleh kalian kerjakan dan jawabannya boleh ditaruh di kolom komentar supaya nanti kita periksa bersama. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.